Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? I hope that you have a good situation and condition. Nah, hari ini kembali lagi kita di pelajaran tematik subtema 3 pembelajaran 1 halaman 50. Hari ini kita akan membahas tentang musim penghujan. Nah, sebelum kita bahas musim penghujan, let's check this video. Musim penghujan. Nah, sudah tahu kan kalau di Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan atau musim hujan. Nah, apa sih musim hujan itu? Bagaimana sih ciri-ciri musim penghujan itu? Kali ini kita akan membahas apa saja yang terkait dengan musim penghujan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama kali akan kita bahas adalah ciri-ciri musim penghujan. Apa saja sih ciri-ciri musim penghujan itu? Yang pertama, udara terasa dingin. Pada saat musim penghujan, udara terasa dingin. Langit tampak mendung, matahari berlindung di balik awan, tanaman dan pohon tumbuh subur, dan hujan turun hampir setiap hari. Nah, ini adalah ciri-ciri musim penghujan. Jadi kalau udara terasa dingin, langitnya tampak mendung, mataharinya sembunyi di balik awan. Nah, apalagi kalau hujannya hampir setiap hari turun, berarti ini adalah termasuk musim penghujan. Nah, apa sih keuntungan musim penghujan itu? Ketika musim kemarau berganti dengan musim penghujan, tanaman-tanaman atau pohon yang tadinya layu dan berguguran menjadi tumbuh subur karena menghisap airnya kembali dan mendapatkan air lebih banyak dari yang biasanya. Selain itu, petani juga senang. Para petani akan senang karena hujan turun, sebab perairan sawah akan mengalir. Padi-padi di sawah juga butuh air. Nah, selain ciri-ciri musim penghujan, apalagi ya yang akan kita pelajari? Selanjutnya adalah benda apa saja yang digunakan ketika musim penghujan. Nah, ini adalah benda-benda yang biasanya kita gunakan ketika musim penghujan. Yang pertama adalah payung. Payung sering digunakan ketika musim penghujan untuk melindungi diri dari hujan. Jadi ketika kita keluar rumah, kita tidak basah. Selain itu juga ada sepatu boot. Sepatu boot juga melindungi kita dari hujan. Setelah itu juga ada jas hujan. Jas hujan atau sering kita sebut mantel juga bisa melindungi diri dari hujan. Nah, payung, sepatu boot, dan jas hujan biasanya selalu kita gunakan agar tidak terkena hujan secara langsung. Karena payung, sepatu boot, dan jas hujan merupakan benda yang anti air atau tahan dari air. Kalau ketika hujan turun kita berada di dalam rumah, kita pasti akan merasa kedinginan juga. Jadi, kita pasti menggunakan selimut untuk menghangatkan diri. Nah, masih ingat kan apa saja tadi benda-benda yang digunakan ketika musim penghujan? Payung, sepatu boot, jas hujan, jaket, dan selimut. Nah,
Kalau untuk jaket dan selimut bukan benda yang terbuat dari bahan anti air ya. Yang terbuat dari bahan anti air hanya payung, sepatu boot, dan jas hujan. Nah, sudah tahu kan benda-benda yang biasa digunakan ketika musim penghujan? Sekarang, kalau tadi kita sudah mempelajari tentang keuntungan musim penghujan, kali ini kita akan membahas tentang kerugian dari musim penghujan. Nah, jika hujan turun secara terus-menerus dan setiap hari, maka akan terjadi banjir. Kenapa terjadi banjir? Karena sungai-sungai, parit-parit, atau selokan tidak bersih, semua berisi sampah. Jadinya, airnya tidak mengalir dengan baik, sehingga terjadilah banjir. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan ya. Jangan buang sampah ke selokan atau ke sungai. Buanglah sampah pada tempatnya agar ketika hujan turun, kita tidak kebanjiran. Nah, anak-anak Miss jangan lupa ya, pada musim hujan, udara akan terasa dingin. Jadi, kita harus bisa menjaga kesehatan, menjaga makanan yang kita makan dengan melaksanakan aturan makan yang baik dan benar, agar dapat belajar dan berkarya untuk membuat mainan sambil belajar. Nah, bagaimana aturan makan yang baik dan benar? Di sini Miss akan jelaskan bagaimana aturan makan yang baik dan benar. Nah, aturan ketika makan di rumah yang baik dan benar itu adalah yang pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Biasakan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ya. Selanjutnya, membantu ibu menyiapkan makanan. Nah, sebelum kita makan, kita bantu dulu ya ibu untuk menyiapkan makanan. Boleh merapikan piring atau membantu ibu membawakan makanan ke atas meja. Selanjutnya, jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Anak-anak Miss sudah hafal kan doa sebelum makan? Nah, jangan lupa ya nak untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya, jangan berebut makanan. Nah, kalau kita makan bersama dengan keluarga, tidak boleh berebut makanan ya. Harus saling berbagi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa meletakkan piring di dapur setelah makan. Bantu ibu ya untuk merapikan piring setelah makan. Nah, sampai di sini anak-anak Mi sudah paham kan? Apa saja aturan ketika makan di rumah? Nah, aturan itu apa sih? Dari tadi kita cerita tentang aturan. Aturan itu apa sih? Aturan itu adalah sebuah peraturan yang harus dilaksanakan dan harus dipatuhi. Nah, ada aturan di rumah dan aturan di sekolah. Miss yakin di setiap rumah berbeda-beda juga aturannya. Nah, sampai di sini, Nana Miss sudah paham belum tentang apa itu tadi musim penghujan, ciri-cirinya, dan aturan di rumah ketika makan? Kalau sudah paham, ayo coba kita selesaikan tugas-tugas berikut. Yang pertama, bacalah buku halaman 50, 51 dan 52. Kemudian, kerjakanlah soal di halaman 52. Tulislah nama dari seluruh benda tersebut. Lalu, lingkarilah gambar yang menunjukkan benda yang digunakan ketika musim penghujan. Jadi, benda yang digunakan ketika musim penghujan dilingkari ya, Nak. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa apabila ada yang belum paham, jangan sungkan untuk bertanya ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.